Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,34% ke angka 7.479. Selain video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang pengendalinya sudah mulai take profit di harga atas. Dan di video ini coba analisa satu emiten cara pergerakan sudah mulai melemah dari uptrendnya dan ternyata laba bersih kuartal 3-nya turun 93% lebih. Bagaimana potensi saham di depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham ASRI. Saham ASRI bisa kita lihat hari ini kembali lanjut turun hampir 2% ke harga 200. Jadi penurunan hari ini membuat ASRI saat ini berada tepat di support psikologisnya di harga 200. Tapi secara teknikal bisa kita lihat ASRI saat ini sudah mulai patah tren, dua trennya sudah turun bawah garis EMA 50 yang saat ini sekitar 212. Secara pergerakan ASRI sebelumnya bergerak tren setelah berhasil naik di atas garis EMA. Setelah naik tinggi bisa kita lihat ASRI mencoba untuk naik melewati 250 sampai 260 gagal break. Sempat turun mendekati garis EMA 50 berhasil dibangun tapi tetap kesulitan untuk naik di atas 250 dan saat ini kembali melemah. Sekarang saya bisa kita sudah mulai terbentuk global low. Jadi apabila teman-teman masih hold saham ini saya harus hati-hati. Apalagi kalau pemerintah bahwa di kuartal 3 ini laba ASRI melorot 93% lebih. Jadi laba bersihnya malah anjlok 93%. Dan jika kita lihat broker summary, asing hari ini memang melakukan distribusi, tapi distribusi masih sangat kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan minggu lalu. Dan di broker summary pun penurunan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy saham ASRI, misalnya masih bisa coba pantau, lihat apakah minggu ini ASRI bisa bertahan di harga 200. Karena saat ini 200 masih berupa daerah support, apabila terpantau masih kuat bertahan, misalnya masih menarik untuk coba di swing dengan target di garis EMA 50 sampai target lebih jauh di sekitar 220 untuk target jangka pendeknya. Tapi jika sebaiknya jangan entry apabila ternyata ASRI besok masih lanjut turun di bawah 200. Karena apabila terkonfirmasi turun bawah 200, maka cara pergerakan ASRI berpotensi untuk turun menuju garis EMA 150 yang saat ini sekitar 184 sampai 180. Jadi bisa pantau dan entry apabila masih kuat di 200 dan sebaiknya hindari dulu apabila tembus di bawah 200. Dan apabila tembus 200, apabila teman-teman mau coba entry di harga bawah, coba tunggu di sekitar 180 sampai 184. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham INDF. INDF bisa kita lihat hari Jumat kemarin memang turun lumayan dalam setelah mencoba naik di atas 7.600 gagal break. Sempat turun mendekati 7.250 tapi hari ini INDF berhasil naik 2% dan kembali mencoba untuk naik di atas 7.450. Dan secara pergerakan INDF untuk tren jangka menengah sebenarnya masih oke, masih bergerak uptrend karena masih berada di atas garis EMA 50. Saat ini juga support terdekat di 7.250 ini belum terkonfirmasi break. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk INDF, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Hari ini naik dan asing masih masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih ada akumulasi. Dan INDF memang untuk minggu ini masuk watchlist kami berdasarkan teman-teman member untuk saham uptrend dan diakumulasi. Jadi kami masukkan ke watchlist walaupun hari Jumat kemarin turun lumayan dalam dan candle memang candle merah solid, tapi terpantau penurunan hari Jumat kemarin itu tidak ada distribusi, malah ada akumulasi. Jadi menarik untuk masukkan ke watchlist untuk entry apabila memang INDF bisa naik kembali di atas 7.250. Dan apalagi jika kita perhatikan asing masih terus masuk akumulasi saham INDF. Jadi INDF saya lihat secara teknikal masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 7.600 sampai 7.700. Jadi untuknya sudah dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau, misalnya masih bisa coba pantau di sekitar 7.400. Lihat apakah INDF minggu depan atau besok masih bisa bertahan di 7.400. Apabila masih kuat di 7.400, misalnya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 7.600. Selanjutnya saham TINS juga hari ini naik lumayan tinggi hampir 8% ke harga 1.365. Secara teknikal juga memang TINS 2 minggu terakhir ini sempat terkoreksi karena gagal break 1.400. Hari Jumat juga sempat turun bawah 1.300. Tapi secara teknikal TINS juga masih oke, belum ada tanda-tanda patah tren, apalagi masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1.200.
Jadi hari Jumat mencoba break 1300, tapi hari ini terkonfirmasi TINS bisa bertahan dan rebound dari 1300. Jadi secara teknikal untuk tren jangka menengah TINS masih oke, masih bergerak tren. Dan untuk TINS jika kita perhatikan di broker summary, asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Secara keseluruhan jika kita lihat 2 minggu ini asing sudah mulai masuk kembali. Dan di broker summary pun bisa kita perhatikan kenaikan hampir 8% ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang mungkin besok baru mau coba pantau, misalnya apabila baru mau entry besok harus hati-hati. Kenaikan hari ini sudah lumayan tinggi plus sudah dekat dengan 1400. Jika tepat minggu ini TINS mencoba naik dari 1400 masih gagal, maka TINS masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 1300. Dan secara pergerakan masih akan sideways selama masih belum berhasil melewati 1400. Tapi untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa jadikan garis EMA50 untuk trailing stop. Selama TINS kuat di atas garis EMA50, untuk tren jangka menengah masih oke, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali TINS terkoreksi, dan pada saat mengatas garis EMA50 bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Untuk di SNG juga bisa kita lihat, secara teknikal juga 1 minggu ini terpantau melemah, tapi untuk tren jangka menengah ini juga masih bergerak tren. Dan bisa kita lihat hari Jumat juga terkoreksi mencoba menembus 1080. Hari ini di SNG bisa bertahan dari rebound dari daerah support 1080. Dan secara pergerakan di SNG juga masih sangat layak untuk di hold, belum ada tanda-tanda patah tren. Dan bisa kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, asing dalam beberapa hari terakhir mulai keluar setelah sebelumnya masuk akumulasi. Dan di broker summary kenaikan 2% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi secara teknikal saya lihat di SNG masih oke, masih layak untuk di hold. Masih ada potensi selalu untuk kembali naik mengetes 1150 sampai 1200. Tapi untuk teman-teman yang ingin coba entry, bisa wait and see dulu. Bisa entry apabila besok di SNG bisa naik kembali di atas 1100 atau tunggu kembali di sekitar 1050 sampai 1080 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.